Tapi kenapa itu tetap terjadi? Seandainya benar-benar tetap terjadi, berarti persoalannya bukan lagi sebatas itu, teman-teman. Berarti soal kemungkinan akan mengurangi keterpilihannya dari isu politik dinasti dan haus kekuasaan itu tidak lagi seimbang dengan rasa sakit hati. Hola netizen yang tercinta, Prabowo Subianto mengumumkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Supmi Dasko Ahmad menjelaskan Gibran diumumkan lebih cepat sebagai cawapres Prabowo karena hasil kesepakatan para ketua umum anggota Koalisi Indonesia Maju. Supmi Dasko melanjutkan bahwa pengumuman nama Gibran yang lebih cepat dari rencana awal juga untuk memenuhi rasa ingin tahu kader partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju dan masyarakat. Prabowo pada Minggu malam mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapresnya untuk pemilu presiden 2024. Ia juga mengumumkan Koalisi Indonesia Maju mendaftarkan pasangan Prabowo Gibran sebagai bakal capres atau bakal cawapres ke KPU pada hari terakhir pendaftaran, yakni Rabu 25 Oktober 2023. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Prabowo resmi umumkan Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres. Nah, lajunya nampaknya Gibran berlayar Pak Prabowo nih ya. Nah, iyalah, saya kok bela pesan aku ya. Siapapun cawapresnya itu tidak masalah lah, ya kan. Yang pentingnya kita presidennya, ya capresnya. Nah, mak kesan aku jangan pilih capres yang petugas partai, ya kan. Kalau capres itu masih petugas partai, nah masih ada orang di atas dia yang bakal mengintervensi dia dalam mengambil keputusan. Nah, itu jadi pilihlah orang yang tidak bisa diintervensi orang lain saat dia mengambil keputusan tentang urusan negara ini, ya. Nah, itu lah pesannya gue ya. Yang penting mudah-mudahan pemilu ini, pilpres ini damai, tentram, tidak ada ribut-ribut segala macam, dan tidak boleh main caci-cacian ya. Nah, itu. Oke, itu lah komen aku. Assalamualaikum. Nah, ini baru mantap ini. Kombinasi yang sempurna ini. Yang tua membimbing yang muda, dan yang muda ini menjadi inspirasi bagi kaum milenial. Mantap. Pertama, saya ucapkan dulu selamat kepada Mas Gibran yang telah terpilih menjadi calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Selamat sekali lagi. Tapi pasti ada aja nih yang nyinyir nih, politik dinasti lah, aji mumpung lah, bla 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 dan sebagainya. Abaikan saja Mas Gibran, nggak usah digubris. Udah biasa itu mah omongan orang-orang yang sirik. Dalam hidup kita tidak bisa meyakinkan semua orang. Pasti ada aja yang pro dan yang kontra. Itulah kehidupan. Berjalan aja, tunjukkan saja kemampuan Mas Gibran, ya. Dan yang terpenting, apa yang kita lakukan tidak melanggar undang-undang, tetap berjalan di koridor konstitusi. Nih, buat anak-anak muda nih, kesempatan itu bukan hanya ditunggu, tapi diciptakan. Kalau hanya menunggu dan terus menunggu, kapan kita bergerak maju, ya kan? Nah, untuk Mas Gibran, dengerin nih. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Mas Gibran, siapa lagi? Ya kan? Oke. Semangat. Tetap semangat untuk menuju Indonesia yang lebih maju bersama Bapak Prabowo Subianto. Kalau ada yang bilang Gibran tiba-tiba dipilih jadi cawapres baru belakangan, kalian salah. Rencana ini sudah dibuat sejak 2 tahun lalu. Ini hasil penelusuran dan wawancara gue sama ring 1 Kingmaker naiknya Gibran ke kancah nasional, dan akan gue jelaskan dalam beberapa poin. Nomor 1, terkonfirmasi isu keretakan Jokowi dan Megawati itu bukan hanya karena dikatain petugas partai aja, tapi jauh sebelum itu. Karena kepribadian Jokowi dan Megawati memang berbeda. Jokowi lebih suka zero enemy dan konsolidasi dengan kawan dan musuh politik, sementara Megawati cenderung lebih idealis. Apakah Jokowi mendukung Ganjar? Yes, karena Jokowi yang membesarkan dan mendidik Ganjar sebagai penerusnya. Namun, sejak deklarasi Ganjar oleh Megawati sebagai capres dari PDIP, Jokowi tahu Ganjar lebih memilih Megawati sebagai kepalanya, bukan Jokowi. Nomor 3, apakah Jokowi mendorong Gibran untuk maju ke kancah nasional? Ternyata bukan. Jokowi malah tidak setuju dan yakin pada awalnya. Ada tim kecil besutan Kingmaker yang tidak tersorot
kamera yang mendorong dan menjadikan Gibran wali kota Solo. Sosok kingmaker ini menurut narasumber gue adalah tokoh NU, namun tidak masuk struktural organisasi dan tidak tersorot kamera. Sosok kingmaker ini yang kasih Gibran backup dan merencanakan Gibran jadi cawapres, bahkan untuk jadi presiden di masa depan. Nah, sejak Ganjar yang berkhianat ke Jokowi, barulah Jokowi menugaskan orangnya untuk mempercepat proses Gibran naik jadi cawapres. Berarti Jokowi fix dukung Prabowo dong, kan Gibran jadi wakilnya? Tidak, Jokowi tidak peduli siapa yang menang, karena Jokowi sudah mendistribusikan orangnya ke 3 calon presiden. Karena Jokowi sendiri yang jadi mastermind adanya 3 calon saja, bahkan relawan Jokowi sudah dibagi ke 3 calon ini. Ini sangat rahasia ya tapi. Kemarin Golkar resmi mengajukan Gibran sebagai cawapres. Apakah tiba-tiba? Enggak. Sejak 2 tahun lalu Erlangga sudah bolak-balik Solo untuk menjajaki pertemuan dengan Gibran untuk mengajukan Gibran sebagai capres dan cawapres dari Golkar. Jika usulan Rapimnas Partai Golkar yang memasangkan Prabowo dan Gibran ini terwujud, maka menurut saya ini bukan lagi sekedar soal politik dinasti, teman-teman. Ini bukan lagi sekedar haus kekuasaan. Saya rasa politisi kemarin sore yang dianggap juga politisi kemarin sore kan, Gibran sekalipun ya, akan paham dan menyadari jika itu terjadi, ini akan menggaungkan isu politik dinasti dan haus kekuasaan di ruang publik, apalagi presiden. Tapi kenapa itu tetap terjadi? Seandainya benar-benar tetap terjadi, berarti persoalannya bukan lagi sebatas itu, teman-teman. Berarti soal kemungkinan akan mengurangi keterpilihannya dari isu politik dinasti dan haus kekuasaan itu tidak lagi seimbang dengan rasa sakit hati keluarga presiden kepada PDI Perjuangan, teman-teman. Itu yang harus kita perhatikan menurut saya. Artinya apa? Artinya rasa sakit hati itu sudah tidak lagi dapat disembuhkan dengan cara apapun. Bahkan mungkin puncaknya itu adalah ketika pengumuman baca pres dan bacawa pres dari PDI Perjuangan itu, ya deklarasi Pak Mahfud itu tidak diundang Gibran oleh PDI. Padahal dia ditempatkan sebagai Jurkamnas Ganjar Pranowo. Itu kan sebenarnya PDIP juga kalau selama ini mempertanyakan etika politik keluarga presiden, saya juga mempertanyakan etika politik mereka seperti apa itu. Menjadikan seseorang karena kepopularitasnya sebagai Jurkamnas tapi tidak mengundang pada saat deklarasi, aneh sekali. Nah, ini menurut saya puncak dari kekecewaan Presiden Jokowi, teman-teman. Kalau ini terjadi dan seandainya benar tanpa menjadikan Gibran sebagai cawapres sekalipun, seandainya keluarga presiden berposisi mendukung Prabowo Subianto, maka ini petanya akan semakin menarik. Anies sudah jelas dia antitesa presiden, gagasannya merubah jelas. Prabowo sudah jelas melanjutkan dan konsistensinya sepertinya akan dijaga oleh Presiden Jokowi. Melanjutkan. Ganjar bagaimana? Dia akan membawa gagasan apa? Dalam keadaan presiden sudah tidak lagi percaya bahwa dia akan konsisten melanjutkan gagasan beliau, dia akan kemana arahnya? Arah gagasan beliau akan kemana? Ini akan menarik, teman-teman. Jika selama ini kita anggap Prabowo adalah poros tengah, maka yang terjadi sepertinya adalah PDIP yang menjadi poros tengah. Gimana menurut teman-teman? Fenomena politik hari ini luar biasa, terkadang membuat kita sedikit bergelitik dan sedikit terheran ataupun terkejut. Mengapa itu saya bicarakan? Karena hari ini Golkar resmi mengumumkan bahwa Gibran menjadi calon wakil presiden yang diusung Partai Golkar buat Bapak Prabowo Subianto. Di berita resmi bahwa Golkar sepakat untuk mengusung Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden daripada Bapak Prabowo Subianto. Ini beberapa berita, beberapa media dan pengumuman resmi dari Golkar pun sudah kita lihat. Fenomena politik ini meluncurkan beberapa paradigma baru ataupun pandangan baru. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan dinasti yang dibangun oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Why? Masyarakat saya berpikir demikian. Bahkan simpatisan, orang-orang yang cinta terhadap Presiden Jokowi pun sendiri mengaku kecewa dengan hal-hal yang dilakukan di tahun-tahun akhir beliau menjabat. Kemudian beberapa statement lahir dari Presiden Jokowi bahwa Gibran sudah dewasa, dia sudah berumah tangga, dan dia wajib untuk menentukan arah politiknya sendiri. Tetapi harus kita ketahui bahwa banyak anak-anak ataupun di negeri ini yang baru masuk partai politik saja, dia butuh jenjang karir bertahun-tahun di partai tersebut untuk membuktikan konsistensinya untuk dapat menjadi seorang ketua umum partai. Sedangkan seorang Kaesang dengan begitu mudahnya 2 hari menjadi ketua umum partai. Bicara lagi berbagai macam kepala daerah yang dipilih juga melalui suara rakyat, itu tidak mudah untuk melenggang bebas menjadi seorang calon wakil presiden. Karena kita tahu persaingan baik itu secara administrasi ataupun non teknis sangat luar biasa dalam seseorang ingin menghadapi pesta politik. Ada apa dengan ini? Apakah ini yang dinamakan politik dinasti yang dibangun oleh seorang Jokowi? Mengapa sampai ini terbesit untuk paradigma politik dinasti muncul? Karena kalau bicara tentang legacy atau warisan, itu biasa kita lihat bahwa terjadi di perusahaan atau orang-orang yang serba bergelimpangan harta akan menurunkan legacy atau warisannya kepada anak-anak. Tetapi bicara kekuasaan, apalagi itu atas pilihan rakyat, harusnya tidak didirikan tembok dinasti atau dengan kekuasaan superpower ketenaran seorang bapaknya bisa menjamin
Amin anaknya melenggang mulus menjadi calon wakil presiden. Semoga di tahun politik ini kita masyarakat Indonesia mampu memilih dan memilah mana yang harus dipilih sebagai ujung tombak perjuangan aspirasi rakyat Indonesia. Salam perubahan.